Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Nabi Elia diutus oleh Tuhan untuk menegur Raja Ahab dan istrinya bernama Isabel yang kejam dan jahat. Raja dan kerajaannya diajak untuk bertobat kembali kepada Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Kita tahu juga bahwa di Gunung Karmel Elia mengalahkan para nabi Baal dan dengan demikian membuktikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Yahweh. Akan tetapi Nabi Elia mengalami penolakan. Dia harus melarikan diri karena nyawanya terancam oleh raja dan istrinya itu. Tuhan menyuruh dia ke Gunung Horeb. Dalam perjalanan menuju tujuannya, Elia merasa gelisah, frustrasi, gagal, kehilangan harapannya. Oleh karena itu dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan bahwa dia tidur terus menerus, tidak ada harapan lagi. Dia merasa lelah secara fisik dan juga rohani. Dia sudah patah semangat. Oleh karena itu dia ingin mati. Sudah lebih bagus mati daripada hidup. Akan tetapi di tengah penderitaannya, Elia atau Tuhan bertemu dengan dia melalui seorang malaikat yang memberikan makanan kepadanya. Itu berarti Tuhan sangat peduli kepada atau terhadap Elia. Karena makanan yang diberikan kepadanya, dia berani menyampingkan kepahitan, kegagalan hidup, atau dengan kata lain, bangun dari kegagalan dan melanjutkan perjalanannya seperti yang dikehendaki oleh Allah dan bukan seperti yang dipikirkan oleh Elia sendiri. Dia berani, saudara-saudari yang terkasih, menyesuaikan hidupnya lagi dengan rencana Allah. Dan juga dalam bacaan Injil kita dengarkan bahwa Yesus Kristus mengatakan, saya atau aku adalah roti kehidupan. Orang di sekitarnya tidak percaya kepadanya, mengeluh. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan adalah roti kehidupan atau roti hidup yang memberi mereka kekuatan untuk mengatasi kesulitan tantangan hidup. Dalam bacaan pertama, Elia makan, mengatasi kesulitan dan berjalan. Kita diajak juga untuk makan roti itu, mendengarkan sabda Tuhan supaya menemani perjalanan hidup kita. Kita juga bisa menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara harapan kita dan kenyataan, di rumah, di biara, di pastoran, di tempat kerja, orang tidak sesuai dengan harapanku. Pastor tidak sesuai dengan harapanku. Suster sama, suami saya juga, istri sama, anak, bapak, ibu. Kita tidak puas. Kita tidak puas. Kita diajak untuk juga lagi mendengarkan sabda Tuhan, untuk menjalankan hidup kita atau menjalani hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan agar menjadi pastor, suster, suami, istri, anak yang baik sesuai dengan kehendak Allah.
kita datang ke gereja ini dan pasti kita akan makan roti hidup. Tetapi terkadang roti hidup itu tidak membantu kita untuk menjadi lebih baik, menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, karena kita tidak percaya kepadanya. Kita tidak percaya bahwa Dia hadir dan menemani perjalanan hidup kita. Sayangnya, terkadang kita lebih akrab dengan HP kita, lebih akrab dengan alat itu daripada orang di sekitar kita. Dan juga pada saat kita mengalami kesulitan atau tantangan dalam kehidupan kita mencari kenikmatan sementara, tetapi setelah menikmati kesenangan itu kita tetap harus lapar. Kita diajak untuk datang kepada Yesus untuk makan roti hidup. Semoga saudara-saudari yang terkasih, kita menjadi cahaya di tengah kegelapan dan juga di tengah keluh kesah orang di rumah kita, tempat kerja kita, di pastoral kita, di gereja kita, membangun lagi bersama Tuhan dan berjalan sama Dia dan sama saudari kita. Dia akan membantu kita. Semoga kita juga dalam penderitaan kita menyesuaikan hidup kita lagi dengan rencana Tuhan dan berkata kepadanya, apa yang harus saya lakukan dalam situasi yang sedang saya hadapi atau alami. Tuhan memberkati.